Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Rifana Klesya dari MN23C. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil tugas studi kelayakan bisnis saya, yaitu Intelligent Movement Studio, guna memenuhi tugas dari Ibu Dwi Epti Hidayati. Baik, yang pertama ada introduction, yaitu Pilates adalah sistem mind body atau pikiran tubuh yang diciptakan oleh Joseph H. Pilates. Awalnya disebut Contrology. 1. Inti adalah segalanya. Metode ini berfokus secara intensif pada penguatan inti tubuh atau powerhouse, meliputi perut, punggung, dan panggul yang berfungsi sebagai pondasi untuk setiap gerakan. Yang kedua yaitu kualitas gerakan. Pilates menekankan posisi, kontrol, dan pernapasan yang terstruktur, menolak pengulangan yang banyak demi gerakan yang dilakukan dengan kesadaran penuh. 3. Tujuan akhir. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan otot, postur yang benar, dan efisiensi gerakan sehingga tubuh Anda bekerja secara harmonis, kuat, dan bebas dari rasa sakit. Lalu selanjutnya ada identitas perusahaan. Intelligent Movement Studio ini merupakan usaha studio Pilates yang bergerak di bidang jasa kebugaran dan kesehatan yang dimiliki oleh saya sendiri, yaitu Reka Rifana Klesya. Perusahaan ini beralamat di Ruko Gajah Mada, Jalan Grand Taruma, nomor 32, Sukamakmur, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya yaitu membahas tentang problem dan solution. Yang pertama, problem, yaitu bagaimana strategi pemasaran digital yang paling efektif untuk meningkatkan akuisisi pelanggan dan diferensiasi merek studio Pilates. Yang kedua, ada faktor-faktor apa yang paling dominan mempengaruhi keputusan konsumen untuk memilih studio Pilates dibandingkan pesaing. Lalu solusi. Untuk solusinya yaitu yang pertama ada akuisisi cepat. Itu seperti menggunakan iklan di media sosial dengan geotargeting untuk mempromosikan paket trial atau sesi perkenalan gratis yang menarik. Lalu diferensiasi merek. Fokus pada konten video yang mendidik di YouTube atau Reels dan TikTok, menyoroti keahlian instruktur dan bagaimana Pilates mengatasi masalah spesifik, misalnya seperti nyeri punggung atau postur. Lalu ada kepercayaan, yaitu kumpulkan dan tampilkan testimoni video dan cerita sukses klien secara konsisten untuk membangun bukti sosial yang kuat. Lalu solusi pada nomor 2 yaitu ada kualitas instruktur. Faktor terpenting adalah sertifikasi tinggi dan spesialisasi instruktur yang menjamin keamanan dan hasil yang efektif. Lalu perhatian personal. Calon klien memilih studio yang menawarkan ukuran kelas kecil atau sesi private untuk memastikan koreksi dan penyesuaian yang dipersonalisasi. Lalu yang terakhir ada nilai dan estetika. Studio harus menawarkan nilai yang sebanding dengan harga premium dan menyediakan lingkungan yang bersih, tenang, dan estetik yang mendukung pengalaman mind body yang premium. Lalu di slide selanjutnya ada market opportunity. Market opportunity Intelligent Movement Studio ini berada di daerah sekitar Teluk Jambe Timur, Karawang. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang dalam 2025, jumlah penduduk untuk Kecamatan Teluk Jambe Timur diperkirakan sebesar kurang lebih 135,745 jiwa pada tahun 2024. Dengan asumsi pesaing tersebut memiliki potensi 5% untuk merebut calon pelanggan. Diperkirakan Intelligent Movement Studio sekitar 25% dari jumlah pelanggan yang ada, sekitar 7 pelanggan perharinya. Pertumbuhan di pasar Pilates di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Beberapa laporan mencatat lonjakan pemesanan kelas Pilates hingga 84% dalam satu tahun terakhir. Di Karawang pun cukup tinggi berdasarkan pada indikator tren digital dan infrastruktur pasar. Selanjutnya ada bisnis model. Pada revenue streams itu ada sesi private one-on-one, yaitu kelas yang paling premium disesuaikan penuh untuk kebutuhan, level, dan tujuan spesifik klien seperti rehabilitas, atlet, atau pasca melahirkan. Lalu ada sesi semi-private, itu kelas dengan 2 hingga 4 klien, biasanya menggunakan reformer atau alat lain, menawarkan personalisasi yang lebih tinggi daripada kelas kelompok, tetapi dengan biaya yang sedikit lebih murah. Lalu ada equipment group class.
yaitu kelas reformer Cadillac atau chair dengan 5 hingga 10 klien menawarkan pengalaman pilates alat dengan biaya yang lebih terjangkau. Lalu ada mat group class, itu kelas yang hanya menggunakan matras dan alat bantu kecil. Biaya termurah memungkinkan jumlah peserta jadi lebih besar. Lalu ada ancillary sales, yaitu penjualan pakaian olahraga bermerek, grip sock, matras premium, suplemen kesehatan, atau produk merchandise studio. Yang kedua pada customer segments, yaitu ada segmen premium atau rehabilitasi, seperti klien yang membutuhkan koreksi postur, pemulihan cedera, atau memiliki kondisi spesifik. Lalu segmen kebugaran umum, yaitu klien yang ingin menjaga kebugaran, meningkatkan kekuatan inti, dan mengurangi stres. Mereka umumnya memilih kelas kelompok reformer atau mat. Lalu segmen pre-post natal, yaitu untuk ibu hamil atau pasca melahirkan yang membutuhkan modifikasi latihan khusus. Lalu ada untuk atlet atau penari, itu individu yang menggunakan pilates sebagai cross training untuk meningkatkan kinerja olahraga mereka. Yang ketiga ada value proposition, yaitu keahlian instruktur, menyediakan instruktur yang bersertifikasi tinggi dan terspesialisasi. Lalu selanjutnya ada personalisasi, menawarkan program latihan yang disesuaikan untuk hasil yang lebih efektif dan aman. Lalu fokus mind body, menciptakan lingkungan yang tenang dan fokus untuk meningkatkan kesadaran tubuh dan mengurangi stres. Lalu peralatan premium, menyediakan alat pilates reformer dan alat klasik lainnya yang berkualitas tinggi dan terawat. Yang keempat ada key activities, penyediaan kelas, mengajar dan memandu sesi. Lalu pelatihan instruktur, memastikan instruktur terus mendapatkan pelatihan dan sertifikasi terkini. Lalu pemasaran digital dan lokal, yaitu menarik klien baru melalui media sosial dan kemitraan lokal. Yang terakhir yaitu manajemen fasilitas, pemeliharaan rutin alat, dan kebersihan studio. Di slide selanjutnya ada financial as, modal awal Intelligent Movement Studio untuk investasi yaitu 860 juta rupiah, termasuk peralatan mesin inti itu ada 575 juta, renovasi ruko 225 juta, lalu peralatan pendukung dan TI itu 45 juta, dan perizinan dan legalitas itu pada 15 juta rupiah. Biaya OPEX operasional pada 31,300 juta, sudah termasuk gaji, sewa, utilitas, dan sanitasi. Volume sesi target pilates yaitu 2.500 sesi per tahun dengan harga jual 260.000 per sesi. Lalu hasil akhir dari finansial yaitu sangat layak untuk dilanjutkan, terutama jika strategi niche dan harga premium dijalankan dengan disiplin. NPV sangat layak, nilai RRR sebesar 32,1%, jauh melebihi WACC dengan biaya modal sebesar 14,55%. Studio hanya perlu menjual sekitar 144 sesi per bulan atau rata-rata 5 sesi per hari. Target volume yang sangat konservatif dengan ARR 54,65% adalah angka yang sangat tinggi, menunjukkan bahwa laba bersih yang dihasilkan dari proyek ini jauh melampaui investasi yang dikeluarkan dengan cash flow 5 tahun. Jadi bisnis studio pilates ini sangat layak dan aman untuk dijalani di lokasi strategi untuk usaha kebugaran atau kesehatan di daerah Karawang, Jawa Barat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.